Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nadifa Fajriani dengan NIM 2201010704005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi di bidang transportasi. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, transportasi. Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat teknologi transportasi. Yang kedua, penemuan. Penemuan teknologi transportasi dari masa lampau. Yang ketiga, dampak. Dampak baik dan buruk teknologi transportasi. Dan yang terakhir adalah penerapan. Contoh pengimplementasian dari teknologi transportasi. Yang pertama, tujuan dan manfaat. Tujuannya yakni penerapan teknologi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, dan nyaman, sekaligus ramah lingkungan. Manfaatnya yakni mempermudah serta mempercepat perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, membantu dalam pendistribusian berbagai jenis barang, baik milik pribadi, perusahaan, dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir, perjalanan menjadi lebih efisien dengan menggunakan kendaraan modern. Selanjutnya, penemuan. Penemuan transportasi darat, yakni pada tahun 1842, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api pertama di Indonesia yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Lalu, transportasi air. Di sekitar abad ke-8 Masehi, Kerajaan Mataram kuno menggunakan teknologi perahu bercadik sebagai alat transportasi air dan semakin maju pada masa kolonial Belanda. Selanjutnya, transportasi udara. Perkembangan teknologi penerbangan Indonesia semakin pesat saat diresmikannya IPTN yang membuat pesawat pertama dan dinamakan dengan NC212. Selanjutnya, dampak teknologi transportasi bagi manusia. Dampak positifnya yakni memudahkan pekerjaan masyarakat, membantu masyarakat mengangkut banyak barang, memudahkan masyarakat untuk berpergian jarak jauh, mempersingkat waktu kunjungan antar daerah, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Lalu, dampak negatif bagi manusia yakni masyarakat ketergantungan terhadap transportasi, menyebabkan kemacetan, meningkatkan polusi suara yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, dan meningkatkan pola hidup konsumtif. Dampak teknologi transportasi bagi lingkungan. Pertama, untuk positifnya yakni penghijauan di area pembangunan sarana dan prasarana transportasi, lingkungan lebih tertata, serta interaksi lingkungan alam meningkat karena diolah dengan baik. Munculnya teknologi transportasi yang ramah lingkungan juga merupakan dampak positif bagi lingkungan. Selanjutnya, dampak negatif transportasi bagi lingkungan, yakni merusak keseimbangan ekosistem akibat alih fungsi lahan menjadi lokasi sarana dan prasarana transportasi. Lalu, kelangkaan sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan bakar transportasi dan meningkatkan risiko polusi udara dan limbah yang mencemari lingkungan. Selanjutnya, contoh pengimplementasian. Kita semua sudah tahu bahwa mobil Tesla ini adalah salah satu contoh teknologi yang berkembang sangat pesat pada masa ini. Kenapa saya mengambil contoh pengimplementasian mobil Tesla ini? Yang pertama, mobil Tesla ini merupakan mobil listrik yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, memiliki kapasitas baterai yang mampu berjalan sejauh 487 km supaya kita dapat berpergian jarak jauh tanpa perlu memikirkan kendaraan bagaimana atau bensin habis di tengah jalan. Jadi untuk menggunakan mobil Tesla ini aman-aman saja. Selanjutnya, mobil Tesla ini menggunakan fitur autopilot
yakni fitur autopilot ini menggunakan teknologi dari AI atau Artificial Intelligence. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.